Otherworldly Evil Monarch, Bab 225. Judul, Kegelapan Master Falcon. Siapa Master yang tak tertandingi ini? Mata Solitary Falcon menyipit. Orang-orang di Silver Blizzard City tahu siapa Master misterius itu? Aku pikir aku memiliki paten eksklusif padanya. Aku tidak tahu identitas apa yang Master ini menyamar di dalam kota Tianxiang. Aku hanya tahu bahwa kultivasi Master ini begitu tinggi sehingga melampaui apapun yang pernah dilihat dunia. Mata tetua ketiga masih dengan jelas menunjukkan jejak ketakutan yang tersisa. Untuk alasan yang tidak diketahui, Master misterius ini menciptakan lapangan Suan beberapa hari yang lalu. Itu sangat kuat sehingga kita bisa merasakannya bermil-mil jauhnya. Dan hari ini kita dapat menemukan keajaiban lain dari Master ini. Solitaire Falcon berpura-pura memahami kata-kata ini hanya secara samar-samar karena dia tidak ingin mengungkapkan pengetahuan apapun kepada tetua ketiga, tetapi tidak dapat mencegah matanya untuk mencerminkan sedikitpun rasa hormat kepada Tuan Misterius. Apanya yang keajaiban? Katakan padaku, aku ingin tahu. Solitaire Falcon telah memahami bahwa tetua ketiga sebenarnya mengacu pada Tuan Muda Jun, dan tidak dapat menahan tawa diam-diam. Kamu belum tahu ini, tetapi kamu baru saja menyinggung murid Master itu hari ini. Apakah menurut kamu ini akan baik untukmu? Di sisi lain, Elder ketiga, dengan hati-hati memperhatikan wajah Solitary Falcon dengan pikiran sadar, tampaknya Solitary Falcon menyadari keberadaan orang ini, dan tampaknya kekuatan orang ini jauh lebih unggul daripada Falcon karena Falcon ini akan hanya mengagumi seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Tidak memiliki pilihan lain, tetua ketiga melanjutkan. Hutan maple di selatan kota telah lama menjadi pemandangan yang indah, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, pemandangan ini dibakar habis oleh Master yang tak tertandingi ini dalam kemarahan. Hutan ini menutupi bermil-mil lanskap dalam radius sebelumnya, tapi semuanya menghilang dalam keheningan sebelumnya hari ini. Tanah itu sekarang tandus, begitu banyak sehingga orang bahkan tidak dapat menemukan rumput di sana lagi. Solitary Falcon menghembuskan udara dingin. Apakah kamu baru saja datang ke sini setelah memeriksa hutan maple selatan? Apakah ini tempat yang akan datang setelah menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan dan menghancurkan? Bolehkah aku berani menanyakan hubungan antara Master yang tak tertandingi ini dan Master Falcon? Tetua ketiga bertanya dengan hati-hati. Tetua ketiga telah memutuskan bahwa Solitary Falcon dan Master yang tak tertandingi ini entah bagaimana terkait, tetapi tidak tahu sifat asosiasi mereka. Faktanya, ini semua sebenarnya sekunder karena hal terpenting yang ingin diketahui oleh tetua ketiga adalah apakah keluarga Jun ada hubungannya dengan Master yang misterius dan tak tertandingi ini. Secara alami, penatua ketiga takut dengan kemungkinan ini. Itu akan sangat buruk bagi kita. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Solitary Falcon berulang kali menggelengkan kepalanya menyangkal. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bahkan tidak sedikit pun. Kamu datang ke sini jauh-jauh dari kota Silver kamu dan mulai mencari masalah di kota Patua itu, dan kamu benar-benar berpikir bahwa dia bahkan tidak akan kembali dengan kebaikan? Aku pikir masih banyak lagi yang bisa kamu lihat di masa depan. Sebaiknya kau kembali ke Silver Blizzard City dan mengirim Hantua untuk menangani orang ini. Faktanya, kupikir satu serangan tunggal pria ini akan cukup untuk membuat Hantua berdarah di dalam armornya. Sungguh lucu bagaimana bahkan Hantua tampak seperti lelucon sekarang. Falcon Solitaire berlubang dalam kesuraman saat pikiran ini terlintas di benaknya. Apakah kamu yakin? Alis putih tetua ketiga terangkat karena dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari Solitary Falcon, dan tidak mengira bahwa pria itu akan menghalangi dia begitu saja. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Solitary Falcon balas melotot. Tetua ketiga mulai merasa lebih sedih. Pria ini, kamu baru saja membuat kita mengalami begitu banyak penghinaan dengan memukuli saudara keenamku, dan sekarang kamu benar-benar ingin aku percaya semua kebohongan ini keluar dari mulutmu? Pergi membodohi orang lain. Master Falcon, tetua ketiga menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Aku tidak akan berkomentar tentang urusan hari ini karena kekuatanku tidak sebaik milikmu. Namun, Master Falcon telah membuat kota Blizzard Silver City sangat dipermalukan hari ini, dan kamu harus menjawabnya setelah kita kembali dengan sesepuh hebat kita. Jadi lebih baik jika kamu pergi sebelum itu. Haha, apa kamu membicarakan tentang Xiao Duo? Apa kau benar-benar berpikir bahwa mereka bisa menyebabkan masalah pada Patua ini sendiri? Jika kamu benar-benar ingin aku memberikan jawaban untuk ini, maka kamu harus meminta Hantua untuk datang dan menghadapiku secara pribadi. Haha, Xiao Xingyun dan Xiao Buyu, dua tembok kota Blizzard Silver City. Dua yang membumbung tinggi di atas pegunungan dan awan. Pak tua ini akan senang melihat kedua bajingan tua itu, dan aku pasti ingin melihat apa yang mampu mereka lakukan untuk membubung tinggi. Ekspresi tetua ketiga tetap tidak berubah saat dia tersenyum dan berkata, Master Falcon tidak akan kecewa bertemu mereka. Tetua ketiga menyelesaikan kalimatnya,
memberi isyarat kepada Mu Suetong untuk mengambil tubuh tetua ke-6 dan kemudian melanjutkan ke pintu keluar bersama dengan Han Yanmeng. Tiba-tiba, dia berbalik saat mencapai pintu, dan kemudian melihat kembali ke Solitary Falcon saat dia perlahan berkata, "Ada satu hal lagi yang tidak ingin aku katakan, tetapi aku ragu bahwa kesombongan tirani Master Falcon akan memperhatikannya. Untuk itu, menurut sumber kita, Tuan Kediaman Sue Hun menyukai seorang wanita saat terakhir kali dia berada di kota Tianxiang, dan sejak saat itu ingin menjadikan wanita itu sebagai selirnya. Dan wanita itu kebetulan adalah menantu keluarga Jun, Guan King Han. Dia tinggal dengan keluarga Jun saat ini, karena Master Falcon bermaksud tinggal di sini." Tetua ketiga tersenyum ketika dia menyelesaikan kalimat ini, dan kemudian pergi tanpa pernah kembali lagi. Han Yanmeng melontarkan senyum pintar ke arah Jun Wuyi saat dia melambai padanya sebelum pergi. "Kakak ketiga Jun, jika aku mendapat kesempatan untuk datang ke sini lagi maka aku akan menceritakan beberapa cerita lagi. Juga, beritahu keponakanmu bahwa dia harus memanggilku bibi kecil saat dia melihatku lagi. Jika tidak, aku akan memberitahu saudara perempuan aku bahwa kamu dan keponakan kamu bermitra dalam menindasku." Jun Wuyi tersenyum sambil terus melambai padanya sampai mereka keluar dari gerbang. Sementara itu, Solitary Falcon hanya berdiri di tempatnya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Bahkan, dia sangat terkejut. "Ini bukan hanya aku poin bajak laut. Aku langsung jatuh bermil-mil ke jurang tak berujung. Sekarang bahkan tidak mungkin bagiku untuk menarik kakiku meskipun aku ingin." Kediaman Sue Hun dari selatan dan kota Blizzard Silver City dari utara. Keduanya dianggap sebagai dua kekuatan terkuat di dunia ini, dan keluarga Jun yang kecil ini sebenarnya berhasil memprovokasi mereka berdua pada saat yang sama. Untuk beberapa pukulan, aku berhasil menempatkan diriku pada terlalu banyak masalah. Sial hari ini, Solitary Falcon berdiri linglung di akarnya untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba meraung dalam kemarahan. "Setan Jun itu, dasar bajingan kecil, keluar dan hadapi Pak Tua ini." Solitary Falcon terbang melintasi kediaman Jun beberapa kali tetapi tidak menemukan jejak Jun Mosie. Karena tidak ada pilihan lain, dia dengan marah kembali ke halaman Jun Wuyi sambil bergumam, "Bajingan kecil itu, Pak Tua ini akan mengupas semua kecerdasan itu dari kulitmu begitu aku menangkapmu." Jun Wuyi jelas-jelas pamit diam-diam dan memutuskan untuk melanjutkan latihan bermain pedangnya sendiri daripada bersembunyi di kamar tidurnya, meninggalkan Solitary Falcon sendirian ditemani nafasnya yang kesal. Merasa cukup tertekan untuk membunuh seseorang. Faktanya, dia merasa sangat murung sehingga dia benar-benar ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan kesedihannya. Kebetulan, jika tetua ketiga mengusulkan ancaman ini sejak awal, maka Solitary Falcon akan mengabaikannya begitu saja dengan menganggapnya sebagai ancaman palsu. Bagaimanapun, Sue Hun Manor dan Silver Blizzard City adalah dua kekuatan paling kuat di dunia, dan keduanya memendam rasa permusuhan satu sama lain. Faktanya, kedua kekuatan ini tidak mungkin untuk bergandengan tangan bahkan jika mereka ditentang oleh seseorang seperti Yun Bei Chen. Namun, tetua ketiga mengisyaratkan pemikiran kolaborasi ini hanya setelah dia menggambarkan Master Misterius sebagai tak tertandingi di dunia dan melampaui apapun yang pernah dilihat dunia. Meskipun niatnya adalah untuk mendapatkan informasi dari Solitary Falcon, tapi dia akhirnya mengingatkan Solitary Falcon tentang kekuatan Master Misterius ini. Bahkan jika mereka harus bergandengan tangan, apa yang bisa dilakukan Han Feng Shui dan Li Jue Tian melawan Master Misterius ini terutama karena dia benar-benar mampu membuat hamparan hutan yang luas menghilang begitu diam? Solitary Falcon belum menyentuh Tuan Muda Jun sampai sekarang karena rasa hormatnya kepada gurunya, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dukungannya terlalu kuat. Mereka bisa membuat kedua kekuatan ini menghilang dalam angin dan hujan jika Master Misterius memutuskan untuk bertindak secara langsung. Namun, Falcon Solitaire sama sekali tidak dapat menemukan pelakunya, Jun Mosie. Dia juga tidak bisa mengetahui kemana anak muda itu menyelinap. Saat ini, senja sudah mulai terbenam di luar kediaman Jun. Kelas tinggi Silver Blizzard City sedang berjalan di jalan, dan sepertinya tidak ada yang berbicara banyak. Faktanya, bahkan putri kecil, yang biasanya kehadirannya sangat hidup, sangat tenang pada saat itu yang hanya menambah suasana menyedihkan dari grup mereka. Saat dibawa di punggung Mu Suetong, kondisi luka sesepuh ke-6 sudah mulai melihat beberapa perbaikan sejak pria itu terus-menerus mengedarkan Suan Qi di dalam tubuhnya. Pria ini memang ahli roh Suan di penghujung hari, yang berarti bahwa tidak ada cedera atau penyakit serius yang bisa menimbulkan banyak ancaman bagi hidupnya selama Suan Qi-nya mendukung tubuhnya. Dia sudah membungkus Suan Qi-nya dengan kuat di sekitar tubuhnya, dan sekarang sedang berusaha menghidupkannya kembali ke kesehatan normal. Pemulihan tulang dadanya yang patah hanya masalah waktu dan tenaga sekarang. Namun, penghinaan yang baru saja diderita tetua ke-6 hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya.
Orang bisa tahu dari wajahnya bahwa hanya memikirkan keluarga Jun akan mengingatkannya pada saat dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata "aku menerima", yang hanya akan mengembalikan perasaan suram. Lebih baik menjadi mati sekali lagi. Meskipun tetua ke-6 belum mengatakan apa-apa sejauh ini, seseorang dapat dengan jelas mengatakan keinginan hatinya dari cara dia menggigit giginya, meninggalkan rahangnya untuk meneteskan darah ke punggung dan pakaian Mu Suetong. Bahkan matanya semerah darah yang menetes dari mulutnya. Kakak ke-6, tetua ketiga mencoba untuk berbicara, tetapi akhirnya menghela nafas dan menelan kata-katanya kembali. Dia telah mengenal penatua ke-6 selama lebih dari 3 dekade sekarang dan karenanya cukup mengenal pria itu untuk memahami proses berpikirnya. Tetua ketiga akhirnya tidak bisa menahan diri, menghela nafas, dan kemudian berbicara dengan nada berat. Tapi orang itu adalah Solitary Falcon. Aku tahu, kakak ketiga. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bahwa tidak ada rasa malu bagi seorang pria dengan keahlianku dikalahkan di tangan Solitary Falcon. Itu saja, faktanya, jika aku melawannya, aku khawatir aku akan membawa bencana yang lebih besar pada diriku. Suara sesepuh ke-6 terdengar rendah, sementara wajahnya bersukaria dengan senyuman sedih. Tapi, orang mati tidak harus menderita rasa malu seperti itu. Fakta bahwa seorang ahli roh Suan legendaris benar-benar mulai tersedak oleh emosinya merupakan indikasi yang jelas dari kemarahan yang telah dirangsang oleh rasa malu ini dalam jiwa pria itu. Tetua ke-6, kamu memiliki rasa hormatku. Kamu hanya menanggung rasa malu ini untuk melindungi hidup kita. Aku sangat muda jika dibandingkan denganmu, tetapi bahkan aku tahu betapa mudahnya untuk mengatakan tidak. Dan betapa sulitnya untuk mengatakan, aku menerima. Emosi Mu Suetong secara otomatis keluar dari mulutnya saat ini. Kata-kata ini jelas sangat efektif karena rasa sakit di wajah sesepuh ke-6 mereda setelah melihat ekspresi hormat di wajah semua orang. Namun, topik itu tiba-tiba berubah menjadi lingkaran penuh saat Mu Suetong melanjutkan. Faktanya, jika menyangkut rasa malu dan penghinaan, bahkan tindakan tetua ke-6 pada awalnya tidak terlalu bijaksana dari sudut pandang keluarga Jun. Kurasa ini hanya hasil dari tindakan itu. Jika kamu tidak terlalu agresif pada awalnya, maka mungkin. Mu Suetong hanya mengutarakan pikirannya. Mu Suetong sudah lama tidak puas dengan sikap kasar dan sombong tetua ke-6, tetapi selalu dengan paksa menundukkan pendapatnya karena pria itu menempati posisi dan status yang jauh lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan miliknya. Namun, dia sepertinya sudah kehilangan kendali atas kemampuan menahan itu pada saat ini, yang jelas terlihat dari nada suaranya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 226. Judul, Master yang tak tertandingi. Suetong, tetua ketiga berteriak dengan cemas. Meskipun dia juga percaya pada rasionalitas kata-kata Mu Suetong, tetapi merasa bahwa tidak akan lebih baik untuk memprovokasi tetua ke-6 saat ini karena pria itu sudah menyalahkan dirinya sendiri atas kemalangan hari ini. Turunkan aku, orang tua ini belum mati. Aku bisa berjalan sendiri, tetua ke-6 berteriak dengan marah. Orang tua ini tidak perlu belajar tingkah laku dari seorang pemuda seperti dirimu. Kamu perlu memperhatikan kata-katamu. Kamu tidak dapat berbicara dengan tuan tua ini dengan cara ini bahkan jika kamu ahli dalam prestasi kamu sendiri. Ukur berat badan dan kualifikasi kamu sebelum mengomentari cara tuan tua ini melakukan sesuatu lagi. Wajah Mu Suetong menjadi pucat karena marah saat dia menyuarakan pikirannya lagi. Kamu benar-benar memiliki banyak keberanian. Kamu tidak terlihat sekuat ini saat dihadapkan dengan Solitary Falcon sebelumnya, tapi sekarang kamu melampiaskannya padaku? Dan apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku menikmati saat menggendongmu di punggungku? Meskipun Mu Suetong agak ragu-ragu, tetua ke-6 sudah berjuang dari punggungnya dan jatuh ke tanah. Namun, rasa sakit dari tulang dadanya yang terluka dan patah hanya bertambah parah, membuat dahinya meneteskan keringat dingin. Memang, kamu benar-benar tangguh. Seandainya kamu sombong ini di depan Solitary Falcon sebelumnya, maka kamu mungkin benar-benar mendapatkan rasa hormatku daripada berada di posisi ini. Tetua ketiga bahkan tidak punya waktu untuk bertindak sebagai mediator ketika suara yang dingin dan tajam terdengar secara tidak terduga. Mengejek mereka dengan kata-katanya, sebuah kifilt yang sangat besar muncul dari ketiadaan hampir bersamaan saat seorang pria berjubah hitam bertopeng turun dari surga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dewa. Namun, sikap aneh yang tidak biasa di mana orang ini tiba-tiba muncul di depan semua orang, ditambah dengan mata dinginnya yang tampak berkedip-kedip dengan cahaya yang lebih dingin, membuatnya tampak lebih seperti monster. Itu dia, putri kecil Han Yanmeng menjerit saat tubuhnya yang gemetar merunduk di belakang tetua ketiga, sementara cara dia memegang jubah tetua ketiga dengan jelas mengungkapkan ketakutan yang tidak dapat dia ungkapkan dengan kata-kata. Kemunculan tiba-tiba pria berjubah hitam ini rupanya telah membuatnya sangat ketakutan. Dialah pria yang memukuli saudara Xiao sebelum memukulku juga. Hati tetua ketiga hancur, ketakutan terbesarnya telah tiba dalam daging.
Masalah sebenarnya akhirnya tiba, dan mimpi buruk yang mengerikan ini jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun yang ditimbulkan oleh Solitaire Falcon kepada mereka. Bangsawan Silver Blizzard City jelas merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan yang tidak dapat diatasi ini, dan menjadi gemetar sebagai hasilnya. Dari mereka berempat, putri kecil hanya takut pada orang ini karena keganasan sifat orang ini karena pelecehan yang dia lakukan terhadap Xiao Fengwu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di dalam jiwa. Selain itu, setelah mengingat kembali sikap yang telah ditunjukkan orang ini pada saat itu, dan menganggapnya serupa dengan sikapnya yang sekarang hanya membuatnya semakin takut pada pria yang bodoh dan tak kenal takut ini. Sebaliknya, ketakutan 3 orang lain di grupnya jauh lebih nyata dibandingkan. Menjadi lebih berpengetahuan darinya, mereka sudah mengerti bahwa orang ini sangat marah pada saat yang ditunjukkan dengan jelas oleh momentum meledaknya serta kebencian di matanya. Mereka dapat dengan jelas memahami bahwa orang seperti itu tidak akan pernah membiarkan momentumnya mencapai titik di mana ia dapat melahap langit dan bumi kecuali orang tersebut mencoba menunjukkan kehancuran yang dapat ia sebabkan. Nyatanya, aura ini persis sama dengan yang mereka rasakan pada saat mereka memasuki kota Tianxiang. Selain itu, aura ini sama luasnya, tak terbatas, melampaui di atas langit, dan lebih dalam dari samudra seperti yang mereka rasakan sebelumnya. Fakta yang hanya menambah ketakutan mereka. Sombong, tak tertandingi, sangat menarik. Orang ini pasti orang yang sama yang melepaskan Keyfield besar itu beberapa hari yang lalu, dan pastinya orang yang menghancurkan hutan Maple Selatan hari ini. Meskipun dia baru saja muncul beberapa saat yang lalu, tetua ketiga dan yang lainnya telah mengidentifikasi sebanyak itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Keyfield yang besar ini tidak dikendalikan oleh Jun Moxie, dan hanya karena pagoda Hongjun yang berada di dalam tubuhnya. Namun, bahkan orang yang paling bijaksana pun tidak akan bisa membedakannya karena pagoda Hongjun berada di dalam tubuh Tuan Muda Jun, membuat Keyfield pagoda Hongjun tampak sama dengan Jun Moxie. Namun, meskipun Tuan Muda Jun memiliki kemampuan untuk memulai pagoda Hongjun sesuai keinginannya, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya karena tingkat kultivasinya masih sangat rendah. Akibatnya, aura yang dipancarkan dari pagoda Hongjun akan selalu terasa sama bagi pengamat, terlepas dari kerangka pikir Jun Moxie. Apakah itu marah atau senang? Namun, momentum yang ditunjukkan oleh Master Misterius ini sudah cukup bagi tetua ketiga dan yang lainnya untuk menentukan bahwa pria ini sangat marah saat ini. Selain itu, momentum yang menghancurkan bumi yang ditunjukkan oleh Master Misterius ini jauh lebih tinggi daripada yang mampu ditunjukkan oleh 8 Master Agung manapun. Mereka bertiga menjadi lebih ngeri daripada sebelumnya ketika mereka secara mental membandingkan kekuatan orang ini dengan yang dimiliki oleh tuan kota mereka, Han Fengshui, dan menemukan bahwa bahkan orang terkuat ketiga yang diterima secara publik yang hidup di dunia ini tidak lebih dari sekedar semut di depan pria ini, dan paling banter akan menjadi pemula yang kuat. Dan tidak ada lagi. Ketiga ahli segera kehilangan keberanian untuk melawan pria ini saat kesadaran ini menyadarinya, sementara wajah sesepuh keenam berubah pucat ketakutan. Aku khawatir tingkat kultivasi yang begitu tinggi sudah di luar jangkauan manusia. Apakah aku hanya seekor anak domba yang menunggu untuk disembelih dengan pisau tajam? Pria bertopeng hitam itu dengan dingin menatap 4 orang yang berdiri di depannya saat dia perlahan mendekati mereka, selangkah demi selangkah, sementara langkah kakinya mengeluarkan suara pelan saat dia bergerak. Tapi, kurangnya keheningan dari langkah kaki ini membuat tetua ketiga dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Mengingat tingkat kultivasinya, orang ini seharusnya cukup kuat untuk menyeberangi laut, pegunungan, dan membubung di atas awan dalam diam, tetapi langkah kakinya mengeluarkan suara pelan saat dia bergerak. Ini berarti kemarahannya pasti sudah mencapai batas yang tidak bisa ditekan. Sepertinya kita berempat tidak mungkin keluar dari sini hidup-hidup. Apakah kalian semua berasal dari Silver Blizzard City? Pria bertopeng hitam itu bertanya dengan tangan terlipat di belakang punggung dan kepala terangkat tinggi, hampir seolah-olah dia melayang dengan angin sementara suaranya terdengar sangat cerah, jernih dan tanpa jenis kembang api. Siapa? Bolehkah aku menanyakan nama tuan? Tetua ketiga berdiri tegak sempurna saat dia dengan hormat menanyakan pertanyaan ini sambil menangkupkan tangannya. Menghormati orang lain tidak akan pernah merugikan. Lagi pula, orang tidak bisa menyalahkan tetua ketiga karena terlalu hormat pada saat ini karena segala jenis kesopanan akan dianggap diperlukan ketika berhadapan dengan pria dengan kekuatan seperti itu. Oh, pria berjubah hitam bertopeng mengeluarkan suara panjang "oh" yang sama sekali tidak ada jejak kemarahan atau kegembiraan dan membuatnya tampak seperti baru saja bangun dari mimpi panjang. Pikirkan dengan cara ini, orang tua ini telah memiliki hubungan dengan Master Old Silver City selama beberapa generasi, sejak masa ketika layanan Han Fengshui berada di ujung jari Master Kota Tua. Bagaimanapun, waktu itu sudah lama berlalu, tapi tetap saja, aku tidak pernah berpikir bahwa kota Blizzard Silver City akan jatuh ke titik ini. Apakah ini hanya nasib buruk, atau apakah kekayaan dan kekayaan benar-benar tidak bertahan lebih dari 3 generasi?
Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia merasa sangat menyesal, dan kemudian menghela nafas sambil berkata, "Sedih, sangat menyedihkan. Karena Tuan Tua dan Kota Tua kita adalah teman lama, maka kita bukanlah orang asing satu sama lain." Ah, meskipun tetua ketiga menjawab dengan sopan, pikirannya telah mengambil arah yang berbeda. Apa yang dia maksud dengan Tuan Kota sebelumnya? Dia tahu generasi kedua master kita? Ataukah itu yang pertama? Tuhanku, usia pria ini mungkin telah melampaui lebih dari 2 kehidupan. Hukuman kecil harus diberikan sejak anak-anak muda masuk ke wilayahku dan mengganggu latihanku. Dan bagi kamu para sesepuh, alih-alih mengajarkan tingkah laku kepada keturunanmu, kamu mengizinkan mereka untuk bertindak dengan berani seperti yang diinginkan hati mereka, dan kemudian kamu dengan ceroboh melibatkan orang lain dalam situasi tersebut. Apakah ini yang telah diwariskan oleh Silver Blizzard City dari generasi ke generasi? Suara pria bertopeng hitam itu secara bertahap menjadi tegas. Hati tetua ketiga dan yang lainnya mulai berdetak dengan ketakutan, sementara putri kecil dibiarkan pusing dalam menghadapi krisis ini. Dia merasa sangat aneh bahwa seorang pria kejam yang sebelumnya mengamuk telanjang, sekarang menggambarkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang sangat dihormati dan benar-benar diterima oleh sesepuh seperti itu. Benarkah itu orang yang sama? Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur saat itu, tapi aku masih bisa merasakan guratan kekerasan dalam dirinya. Tapi, jika itu adalah orang yang sama, lalu mengapa ada kontras yang begitu besar sekarang? Apakah hanya karena dia memakai pakaian sekarang? Pria bertopeng hitam itu tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, tetapi tampaknya dia semakin marah dan semakin marah. Akhirnya, dia bersenandung dan berkata, "Aku pernah mendengar bahwa kamu melacakku, dan kau ingin membalas dendam dariku, jadi aku memutuskan untuk datang ke sini secara sukarela untuk memberi kamu kesempatan itu." Haha, maafkan kita Tuan karena anak-anak kita tidak menyadari faktor-faktor seputar situasi ini. Kita memahami masalah ini dengan cukup baik dan akan mengajari mereka juga. Tetapi karena menjadi sesepuh mereka, kita masih tidak dapat sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Selain itu, Tuan Kota Tua kita telah mempercayakan tugas ini kepada kita sebelum kita meninggalkan kota. Aku meminta Master untuk mengabaikan masalah ini jika mereka telah menyinggungmu. Tetua ketiga tersenyum ketika dia menjelaskan situasinya tanpa menyangkal apapun. Orang tua seharusnya tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan jika anak-anak mereka diintimidasi di luar rumah. Sekalipun orang tua benar-benar mengetahui situasinya, mereka tetap harus diizinkan untuk membahas masalah tersebut. Penatua ketiga dapat digambarkan sebagai ahli kata-kata sejati. Meskipun dia sangat menghormati jawabannya, dia tidak meninggalkan titik lemah dalam argumennya untuk dieksploitasi oleh pria bertopeng hitam itu. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Namun, kamu juga pergi ke keluarga Jun untuk menyelidiki identitas aku. Dan karena kamu telah menghina keluarga Jun dalam prosesnya, bukankah aku yang harus disalahkan atas semua itu? Selain itu, seorang ahli spirit Suan yang bermartabat benar-benar menyerang seorang anak kecil? Pria bertopeng hitam mulai menjadi lebih marah, dan segera mengalihkan pandangannya ke arah tetua ke-6. Seorang ahli roh Suan yang berpengalaman benar-benar menyakiti seorang anak kecil. Apakah ini cara yang baik untuk menunjukkan kekuatan? Aku khawatir aku menemukan orang-orang seperti itu sangat menyedihkan dan bersemangat jahat. Tuan, aku khawatir kata-katamu sangat subjektif karena keluarga Jun dan kota Blizzard Silver City, keduanya memiliki kebencian lama mereka sendiri yang berakar sangat dalam di dalam ayah kita. Karena masalah ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, aku meminta agar Master tidak ikut campur karena dapat menyebabkan kerusakan pada namanya. Tetua ke-6 masih belum bisa pulih dari sensasi tercekik setelah menderita penghinaan di tangan soliter Falcon, dan masih merasa agak malu pada dirinya sendiri. Kemudian, segera setelah meninggalkan kediaman Jun, sayangnya dia akhirnya bertemu dengan Master yang tak tertandingi, yang juga muncul begitu saja untuk mempertanyakan tindakannya juga. Tetua ke-6 hampir diambang pingsan lagi. Tetua ke-6 dibiarkan berpikir bahwa semua hal buruk di bawah surga ini adalah, dia harus bertemu hari ini, kebaikan apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari ini? Satu demi satu penghinaan, orang tua ini sudah cukup, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak akan menanggung semua yang keluar dari mulutmu, bahkan jika kamu cukup kuat untuk membunuhku atas keinginan dan hayalanmu. Kamu pikir aku salah? Aku juga merasakan hal yang sama tentang kamu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku usil? Wajah pria bertopeng hitam itu tiba-tiba menjadi sangat serius, dan kemudian tubuhnya menghilang begitu saja dengan kilatan tiba-tiba, tidak meninggalkan jejak keberadaan. Seorang pria, yang berdiri di depan mata mereka beberapa saat yang lalu, menghilang begitu saja sekarang. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir itu mungkin, karena ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar. Bahkan tidak dalam mitos yang jauh. Tetua ketiga adalah yang pertama bereaksi karena tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di grupnya. Namun,
Karena tidak ada pilihan lain saat ini, dia terpaksa berteriak dengan seluruh kekuatannya. Mohon bekas kasihan, Tuan.